Udah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ada tugas dari diklat saya, manajemen perencanaan pembangunan daerah, di mana saya harus memaparkan apa materi diklat yang saya terima selama seminggu kemarin ke hadapan Bapak Ibu rekan-rekan BP BUMD DKI Jakarta. Mohon izin saya memulai untuk memaparkan apa yang sudah saya terima terkait perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Oke, pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu visi Indonesia 2045, yaitu NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, di mana ada 4 poin utamanya: bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ini adalah visi Indonesia untuk 2045, Indonesia emas mungkin yang Bapak Ibu tahu. Dan di masing-masing daerah harus lihat poin B-nya, visi RPJP provinsi setidaknya memuat kata maju dan berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa visi untuk Jakarta pasti ada kata maju dan berkelanjutan. Nah, ini kita masih fokus di tingkat nasional. Yang pertama, nanti RPJP tingkat nasional itu dibagi 4 tahap untuk menuju 2045. Tahap pertama terkait penguatan transformasi, tahap kedua akselerasi transformasi, tahap ketiga ekspansi global, dan tahap terakhir yaitu perwujudan Indonesia emas. Ini mungkin agak bingung kalau misalkan dilihat, ini adalah sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Yang di atas ini yang ada di level pusat, ini di level kita sebagai Pemprov DKI, dan ini kebetulan DKI tidak ada, ini hanya ada di daerah lain karena terkait pemerintah desa. Jadi kita fokusnya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi penyusunan dari RPJP nasional akan menjadi nanti endingnya adalah APBN. Untuk yang di level daerah, provinsi maksudnya, RPJP daerah, sampai nanti endingnya menjadi APBD DKI. Nah, pembangunan daerah, Bapak Ibu mungkin udah pada tahu bahwa ada 2 yang sejajar, kepala daerah dan DPRD, di mana sekretaris dewan dia bertanggung jawab secara teknis operasional kepada DPRD dan juga bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekda, dan Sekda sendiri bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tapi jangan lupa bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, posisinya adalah sejajar dengan DPRD. Tujuan pembangunan daerah berdasarkan pasal sekian tentang pemerintahan daerah ada 5. Yang pertama, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Mungkin nanti kita tahun depan kita mulai akan menyusun Renstra berdasarkan RPJMN dan RPJMD. Terus lanjut aja, pembangunan daerah. Kita bisa lihat di sini semuanya harus mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk yang pertama peningkatan yang tadi sudah saya sampaikan, sampai peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Nah, ini perencanaan pembangunan daerah dibagi 2, ada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, provinsi ataupun kabupaten kota. Kalau misalkan untuk yang level nasional menggunakan pendekatannya teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas. Kalau yang bawah untuk yang daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada 6 pendekatan. Yang pertama partisipatif, udah pada tahu kan ya, kalau misalkan partisipatif itu yang kita kenal ada rembuk RW, musrenbang.
melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua politis, ini terkait dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Teknokratik yang saat ini sedang disusun oleh Bapeda masih dalam tahapan teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang keempat, atas bawah dan bawah atas. Yang kelima, holistik, tematik, dan integratif. Dan yang terakhir, spasial. Spasial ini maksudnya tergantung wilayahnya, apakah berdasarkan kita melihat kondisi ruangnya, apakah banyak lautnya atau banyak pegunungannya. Kalau Jakarta kan mungkin ya lebih ke perkotaan. Nah, ini dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada RPJPD, yaitu penjabaran dari visi misi, arah kebijakan dan sasaran. Ini ditetapkan dengan perda paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Lalu yang kedua RPJMD, ini ditetapkan dengan perda paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Lalu RKPD ditetapkan dengan perkada. Lalu yang di perangkat daerah di kita nanti di BPBUMD yaitu Renstra, itu ditetapkan dengan perkada setelah RPJMD ditetapkan insya Allah tahun depan. Lalu yang terakhir adalah Renja, ini yang tiap tahun kita buat, ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Lalu timeline penyusunan untuk perencanaan jangka menengah daerah. Ini bisa kita lihat estimasi pelantikan kepala daerah itu kemungkinan di bulan Februari 2025 dan nanti berjalan sampai penetapan Pergub Renstra ini kurang lebih di bulan Agustus 2025. Jadi masing-masing perangkat daerah harus menyusun Renstra. Visi jangka panjang ini kita masih ngomong Jakarta. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa visi jangka panjang untuk DKI harus memuat kata maju dan berkelanjutan. Nah, ini bisa kita lihat visi yang paling terakhir nanti 2040 sampai 2045 di tahap keempat, perwujudan Jakarta kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Ini visi misi RPJMD ini masih dasarnya masih pendekatan teknokratik. Jadi belum memasukkan visi misi dari kepala daerah terpilih. Ini tidak saya bacakan satu persatu. Lalu ini tahapan penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Jadi penyusunan RKPD di bagian program anggaran kita mulai menyusun rancangan awal, ranwal kita menyebutnya. RKPD itu minggu pertama Desember tahun N-2 berarti kita untuk anggaran 2026 kita sudah mulai menyusunnya dari 2024 sampai akhirnya nanti ditetapkan Pergub RKPD. Nah, untuk Jakarta sendiri perencanaan arah kebijakan Jakarta 2025 ini saat ini kita untuk yang 2023 kita sudah selesai, 2024 juga sudah. Dan untuk 2024 kita saat ini penguatan ketahanan kota melalui pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Untuk tahun depan terkait pemantapan menuju kota global yang berketahanan, berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dan sasaran pembangunan Jakarta ada 4 tujuan. Yang pertama, terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Tujuan yang kedua yaitu terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, tercapainya pembangunan manusia madani yang berketahanan. Dan yang keempat, terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegrasi. Isu strategis pembangunan Jakarta untuk 2025 yang pertama, kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
untuk BPBUMD sendiri nanti fokusnya di tata kelola pemerintahan. Tema RKPD tahun 2025 sebagai implementasi dari Cita Provinsi Jakarta, maka tema pembangunan RKPD untuk tahun depan tahun 2025 yaitu mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ini merupakan tanda dari upaya Jakarta menuju kota global serta kepentingan untuk menuntaskan dan menangani secara efektif, efisien permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit pemaparan ini ya ada yang mengena di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus.